Jadi iman itu connect Sat ya, Betul. sesuai dengan siapa yang dia cintai. Bahkan gitu. saya katakan di dalam ceramah saya, ceramah Nasat, bagi orang-orang yang gak ada marah di hatinya, ketika Allah dihina, Rasulullah dihina, saya katakan dia beriman atau enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kembali lagi di acara kita di channel Markas Hijrah Indonesia, yang insya Allah episode bincang santai atau santuy ya. Santuy. Pada hari ini ya kita mengundang bintang tamu yang spesial, Masya Allah, yang mungkin sudah tidak asing lagi. Yang martabak. Iya, yang mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi jamaah semua. Siapa lagi kalau bukan guru kita ya, Ustadz Sahal Hafizahullah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Gimana tensi pekan-pekan ini? Gimana nih tensinya? Harus marah. Harus marah ya. Jangan diam-diam aja. Wah, Insya Allah pada bincang santai hari ini, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Perancis, seluk-beluknya seperti apa. Nah, kali ini bagaimana kita melihat atau menanggapi respon kaum muslimin terhadap penghinaan Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Karena ini tentu menjadi berita yang sangat luar biasa, dan kaum muslimin harus mengambil sikap tentunya, Ustaz. Tidak boleh diam. Karena saya melihat dengan adanya kasus penghinaan Nabi Muhammad ini, Ustaz, banyak kaum muslimin yang mulai care terhadap nabinya, mulai mencari lagi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu ya. Bagus. Untuk membela nabi kita. Sebelum kita bincang-bincang santai dengan Ustadz Sahal ya, saya ingin menyampaikan satu hadis ini Ustadz, tentang sebenarnya ada sikap yang harus kita lakukan ketika nabi kita dihina. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, bahwasanya ada wanita Yahudi pada satu waktu menghina Rasulullah SAW. Kemudian ya, datang salah seorang mencekik wanita itu. Ya. Kemudian dalam hadis ini dikatakan wanita itu dicekik sampai mati, Ustaz. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tidak menuntut ya darah dari wanita tersebut. Artinya Rasulullah menyetujui pembunuhan tersebut. Nah, ini berarti Ustaz, bisa dikatakan yang menghina Rasulullah, yang mencela Rasulullah, halal darahnya, Ustaz. Gimana tanggapan Antum ini? Masya Allah. Kemarin ada demo menuntut penghinaan Nabi, kemudian terjadi boikot di mana-mana, Ustaz, khususnya di Timur Tengah. Kita lihat produk Perancis sudah mulai diboikot dan lain sebagainya. Indonesia juga udah mulai nih, Ustaz, dengan statement Presiden Jokowi, ya kan? Sempat memanas situasi. Gimana ini, Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah SWT. Saat ini saya lagi sama guru saya muridnya. Masya Allah, beliau ini ya, begitu lah. Begitu semakin tinggi seseorang itu semakin tinggi tawadhunya. Masya Allah. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah, kembali lagi. Ini terkait sikap kita, Allah, kita harus marah. Masya Allah. Saya ingat bagaimana akan firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunnya surah Al-Mujadalah ayat 22 ayat 22 Ustaz. Iya. Jadi awal mula turunnya surah ini ada kisah di mana Abdurrahman, saat itu Abdurrahman ini anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia masih ikut pada pasukan kafir Quraisy. Iya. Terjadi perang Badar, tapi Allah nggak pertemukan mereka berdua. Allah berikan hidayah kepada Abdurrahman sampai akhirnya Abdurrahman menemui ayahnya di Madinah. Kemudian bercerita, wahai ayahku, bagus ya, di perang Badar kita nggak ketemu. Tapi jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya di saat perang Badar aku ingin mencari engkau dan aku ingin membunuh engkau dengan tanganku sendiri. Aku tidak inginkan engkau dibunuh sahabatku sampai akhirnya aku membenci mereka. Sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan? Ketika Abu Quhafah dengan Abu Bakar As-Siddiq jalan, kemudian Abu Quhafah terlontar suaranya menghina Rasulullah SAW. Spontan dipukul ayahnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kedengaran oleh Rasulullah SAW. Ya Abu Bakar, benar ente pukul bokap ente sendiri? Benar ya Rasulullah. Kalau ada pedang saya akan penggal lehernya. Kemudian sikap ini dipuji Allah sebenarnya. Karena di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, Allah sampaikan, enggak akan kamu temukan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Enggak akan kamu temukan
kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum. Jadi ayat ini menggambarkan bahwasanya kita nggak akan bisa ketemu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka ini ada kasih sayang di hati mereka kepada orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasulnya. Jadi iman itu connect Sat ya. Betul. Sesuai dengan siapa yang dia cintai. Bahkan gitu, saya Sat. katakan di dalam ceramah saya, ceramah Saat, bagi orang-orang yang nggak ada marah di hatinya, ketika Allah dihina, Rasulullah dihina, saya katakan dia beriman atau enggak. Boleh dikatakan dia sudah murtad dari agama Allah. Makanya ada hikmah besar. Tatkala Allah izinkan, kan ini semua izin Allah. Izin Allah. Presiden Dan Prancis plesetkan lisannya mengatakan negara Prancis yang udah jelas menghina Allah, menghina Nabi Muhammad SAW, maka sebuah seleksi alamiah akan Al-Maidah ayat 54. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Jadi kita akan lihat bagaimana orang-orang yang dia murtad, dia beriman tapi murtad. Betul. Siapa? Sehingga ketika nabinya dihina dia nggak akan marah di hatinya. Jadi istilahnya adanya kasus ini akan mengetahui siapa sebenarnya musuh, siapa sebenarnya kawan Sat. Al-wala wal bara di sini Sat ya. Makanya di media sosial kita banyak melihat ngapain nih boikot. Betul. Bahkan ada Kenapa harus marah? Kan itu bukan karikaturnya Nabi. Betul Sat. Bahkan ada statement dari beberapa ini cendekiawan muslim, dia mengaku cendekiawan muslim mengatakan kenapa Anda mesti marah Nabi Anda digambar? Toh kita juga nggak tahu bagaimana mukanya Nabi, bagaimana wajahnya. Gambarnya bapaknya monyet. Iya. Mukanya. Itulah. Dan saya bertanya sesungguhnya apa yang ada dalam benak dia sampai mengatakan kita tidak tahu wajah Nabi dan kita tidak mengetahui bagaimana Nabi itu. Sedangkan untuk menggambarkan Nabi itu saja tidak boleh Sat, karena begitu tinggi kemuliaan Rasulullah yang dijelaskan di kitab Syama'il Muhammadiyah tentang fisiknya Rasulullah itu tidak mungkin kita gambarkan Ustaz. Meskipun kita gambarkan dengan sosok yang paling baik, sebaik-baiknya itu tidak akan bisa menggambarkan keadaan Nabi Ustaz. Makanya salah besar kalau ketika mereka punya sikap diam. Bahkan wallah, ana marah ketika orang-orang yang mendengar nabinya dihina kemudian terlontar kalimat doain aja dapat hidayah. Iya, betul. Saya katakan dia nggak beriman kepada Allah. Dia nggak tahu bagaimana sejarah, dia nggak tahu bagaimana Umayyah bin Khalaf, dia nggak tahu bagaimana Abu Jahal dengan jelas menghina Allah. Kemudian Rasulullah mendoakan dia kebinasaan. Dan dia Allah matikan di perang Badar. Betul. Jadi nggak tahu bagaimana Utbah bin Abu Lahab. Utbah anak dari Abu Lahab menghina Rasulullah SAW. Tapi matinya gimana? Allah hinakan. Dimakan singa kepalanya. Allah musta'an. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman saja tidak cukup hanya mengatakan doakan saja. Jadi reaksi kita tidak boleh hanya sekedar mendoakan saja Ustaz gitu ya. Harus ada sikap yang kita ambil dan itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Salah satu sikap ini adalah kita marah besar kepada mereka. Kemudian di hati kita benar-benar murka dan kita doakan binasa untuk mereka. Makanya di ayat ini, tadi saya sampaikan di surah Al-Mujadalah ayat 22. Jadi konteks akhirnya Allah sampaikan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Jadi mereka ini Allah catat sebagai orang-orang di hatinya sebagai orang beriman kepada Allah. Makanya jadi iman itu sebentar sebelum dilanjutkan. Jadi iman itu bukan hanya berkaitan tentang ibadah kita kepada Allah, juga bagaimana pembelaan kita kepada Allah dan Rasulnya Ustaz. Itulah yang disebut juga orang yang beriman, Masya Allah. Gimana lanjutkan Ustaz? Makanya di ayat ini Allah balas dengan wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Menariknya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka yang marah. Jadi buat teman-teman yang nggak mau, yang takut kalau misalkan takut bersikap, ntar kalau marah gimana Allah aja ridho dengan kita kalau kita marah ketika Nabi kita dihina. Jadi kalau kita diem aja justru tanpa disadari cek imannya. Betul. Beriman nggak? Boleh jadi kalian ini orang-orang yang diem aja, yang nggak ada sikap. Boleh jadi kalian ini adalah orang-orang yang keluar dari agama Allah. Karena para ulama mengatakan
ketika mereka mendengar nabinya dihina, kemudian mereka nggak membela nabinya, dia murtad. Atau bahasa lain di dalam kitab Nawaqidul Iman, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Mayyartadda minkum an dini. Allah nggak khawatir kalian murtad, fasawfa ya'tila biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Keras, tegas sikapnya kepada mereka kaum kafir. Jadi di sini Ustaz Sahal ingin menyampaikan kepada kita teman-teman, kita sebagai seorang muslim itu harus ada sikap. Muslim itu tidak cukup dengan doa saja. Tapi kita harus ada sikap dan reaksi. Betul. Bayangkan kalau saja Rasulullah ketika dihina, dicela kaum muslimin, ditindas, disiksa, cuman berdoa kepada Allah. Apakah akan terjadi kejayaan dan kemenangan? Tidak. Adanya perlawanan. Nah, salah satu bentuk perlawanan kita yang disepakati oleh para ulama, termasuk MUI kemarin Ustaz ya, mengeluarkan seruan boikot produk Perancis. Nah, kalau kalian saat ini mencintai Allah dan Rasulnya, ikuti perintah ulama. Karena itu salah satu jalan kita untuk melakukan perlawanan. Karena tidak mungkin kita ke Perancis berperang ke sana Ustaz ya. Salah satunya dengan ya melawan mereka dari aspek ekonomi. Makanya pada saat dibilang ada perlawanan yang di Al-Maidah ayat 54, Allah gantikan kaum yujahiduna fi sabilillah. Wala yakhafuna laumata laim. Itu luar biasa Ustaz. Jadi mereka nggak takut dicaci dan dimaki. Jadi jihad fisabilillah ini jalannya. Makanya kalau kita mau menemukan kejayaan Islam dengan dua cara, merahnya darah syuhada dan hitamnya pena para ulama. Masya Allah. Jadi itu dua jalan. Kalau Anda tidak bisa menjadi para ulama yang mencatatkan sejarah di atas pena, di atas buku yang akan dikenang, jadilah manusia Ustaz ya, yang siap untuk bahkan darahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pertanyaan gini juga, ekstrim banget sih lu beragama, nggak gitu-gitu juga kali. Nah, itu biasa sentimen-sentimen gitu keluar Ustaz. Ngapain sih lu? Wala yakhafuna laumata laim. Takut mereka. Gitu. Lu so alim banget enggak apa-apa daripada lu so kafir. Ya betul ya. Sore ini bukanlah kita lagi nakut-nakutin, Yeah. tapi ini adalah sikap bagi siapapun kita yang beriman kepada Allah, jadi harus jelas al-wala Wal bara. Siapa kawan, siapa musuh Ustaz ya. Maka barang siapa ya di antara kalian yang faham akan tauhid, maka kalian akan tahu siapa musuh-musuh kalian. Nah, terakhir nih Ustaz, karena pembahasan kita menarik sekali nih Ustaz, tapi waktu kita yang singkat. Apa yang mesti dilakukan oleh anak-anak muda, generasi milenial atau kaum muslimin secara keseluruhan Ustaz dalam mengambil sikap terhadap penghina-penghina Nabi, kemudian yang mencela Nabi dan menjelek-jelekan Nabi kita Ustaz? Apa sikap yang harus kita Sikap yang pertama, tunjukkan, doakan Ustaz? mereka mendapatkan binasa. Jadi bukan hidayah Ustaz ya. Jadi doanya bukan lagi hadahullah, tapi la'anahullah Ustaz ya. Karena sudah menghina Nabi kita. Kemudian Ustaz selanjutnya sikap apa? yang kedua, kita memberikan perlawanan-perlawanan lewat tulisan-tulisan kita. Itu kan membantu. Contoh gini Ustaz. Iya. Ane baru saja update di status media sosial Ane bilang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dimasukkan ke dalam api besar, Katak datang. Katak turut andil untuk membantu meredamkan api. Tapi cicak justru menghembuskan agar api membesar. Pertanyaan sederhana adalah, efeknya apa? Betul. Padahal nggak ada apa-apa, kan apinya besar. Betul. Itulah sikap. Betul. Jadi dari situ kita tahu walaupun itu nggak berefek kepada api yang membesar, tapi paling tidak kita ada sikap bahwasanya kita memberikan perlawanan, kita memberikan pertolongan kepada siapa yang dihina. Masya Allah, Kayak luar gitu. biasa. Jadi gak usah lihat efektivitas apa yang kita hasilkan dari perlawanan itu. Selama kita punya niat mencintai Allah dan Rasulnya, maka itulah yang akan Kalau dinilai bahasa ibadah Ustaz Kalau ya. bahasa Inggrisnya kita positioningnya ada di mana? Betul. Ikut bersama orang yang menghina, Betul. atau orang yang merasa tersakiti ketika dihina. Atau jangan sampai Ustaz di tengah-tengah jadi kaum munafik. Nah. Itu yang bahaya Ustaz. Waliyadzubillah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sahal atas penyampaiannya. Ini luar biasa. Obrolan santai kita, insya Allah kita Tapi akan bikin gerah. bikin gerah ya, santai tapi bikin gerah. Mudah-mudahan tidak ada yang kepanasan melihat Ya, video insya ini Allah, Ustaz ya, ya. insya Allah. Dan itulah apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sahal tentang bagaimana sikap kita merespon ya siapa saja yang menghina Nabi kita Muhammad SAW dan memberikan balasan kepada mereka melalui bentuk perlawanan dan doa-doa kebinasaan kepada mereka. Karena sesungguhnya mereka lah sudah menampakkan dirinya sebagai
musuh-musuh Allah Subhanahu Allahu wa taala. Maka pesan singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah yang mendengarkan. Insyaallah kita akan kembali lagi di channel Markas Hijrah Indonesia dan juga channel TLT TV. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Jadi kalau ada yang share gitu ya, Ustaz. Jadi kalau ada yang mau komen, Ustaz, tolong dong angkat judul ini. Iya. Insyaallah kita akan angkat dan kita akan bahas bersama Ustaz Sahal dan para asatidz yang lainnya, juga masyayikh yang lainnya. Itu saja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.